Yang saya hormati Bapak Ibu peserta pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Prodi Fisika dan Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta. Pada pagi ini, perkenankan saya sebagai moderator akan mendampingi 3 narasumber kita pada sesi pertama pagi ini. Sebelum ke sesi yang pertama, narasumber yang pertama adalah saya, Dr. Bambang Heru Iswanto. Sebelum saya menyampaikan, sebelum Pak Bambang Heru Iswanto menyampaikan materi, saya akan memulai dengan sebuah pantun. P2M bersama dosen fisika, naik ke atas pakai tangga. P2M bersama dosen fisika, naik ke atas pakai tangga. Mari kita gapai cita-cita, bahagia dunia masuk ke surga. Oke, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Bambang Heru Iswanto, MSI, dengan judul Pelatihan Pemrograman Simulasi Komputer untuk Guru Fisika di Kabupaten Bogor. Beliau program studi di Pendidikan Fisika S2, Magister Pendidikan Fisika. Beliau saat ini sebagai koordinator program studi Pendidikan Fisika. Riset area beliau adalah MIPA komputer khususnya. Ya. Beliau research interest-nya fisika komputasi, intelligent system, dan data science S3 TU Berlin. Adapun email beliau bhi@unj.ac.id. Untuk waktu 40 menit ke depan, saya persilahkan kepada Bapak Bambang Heru untuk menyampaikan materi. Silakan kepada Bapak Dr. Rerat Bambang Heru Iswanto, FSI, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, barangkali perlu feedback dulu ya tentang kualitas suara, apakah bisa didengar dengan baik. Pak Firman mungkin bisa memberikan penilaian. Ya, alhamdulillah didengar dengan baik, Pak. Cukup ya? Cukup, Pak. Ya. Konfirmasi aja suaranya. Ya. Baik, kalau begitu kita bisa mulai ya. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai simulasi komputer dalam pembelajaran fisika. Tentu saja sistem-sistem seperti ini ya, saya yakin sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru terkait dengan kegiatan pembelajaran jarak jauh yang sekarang ini digalakkan oleh pemerintah dan terkait dengan belum dimungkinkannya kegiatan pembelajaran offline secara normal. Kalaupun akan dilakukan, barangkali sifatnya itu kan masih masih hibrid ya, selang-seling antara offline dengan online. Karena itu mungkin paparan ini sangat perlu ya, sangat penting bagi rekan-rekan guru sehingga dalam penyajian materi pada para siswa yang tidak memungkinkan dilakukan offline bisa dilakukan nanti secara online. Baik, paparan akan saya bagi menjadi 3 bagian. Mudah-mudahan waktunya dengan yang ada bisa dimungkinkan. Pertama, akan diulas sebentar terkait dengan simulasi dalam pembelajaran fisika. Apa sih simulasi itu? Ya, kemudian bagaimana kita mengelaborasikan suatu program simulasi ke dalam model pembelajaran. Setelah itu kemudian kita akan bicara mengenai platform yang banyak digunakan atau bisa digunakan oleh para guru dalam mendesain suatu aplikasi simulasi atau hanya sekedar ingin menggunakan simulasi-simulasi yang sudah dikembangkan oleh para ahli atau oleh penyedia simulator. Ya, pembahasan awal saya kira perlu kita tekankan pada manfaat simulasi dalam pembelajaran. Untuk apa sih simulasi itu dilakukan dalam pembelajaran? Kira-kira itu dulu ya. Poin pertamanya.
supaya kita jadi mempunyai arah yang sama kemana simulasi itu dimanfaatkan dalam pembelajaran fisika. Pertama yang bisa saya sampaikan bahwa simulasi di dalam pembelajaran sains itu berfungsi untuk mensimulasikan model sistem atau jadi fungsinya adalah untuk mensimulasikan suatu model sistem atau suatu proses. Apa itu model? Nanti akan kita lihat contohnya secara praktis. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah untuk memvisualisasi. Jadi kalau yang pertama adalah mensimulasi, fungsi kedua adalah untuk memvisualisasi. Apa sih yang divisualisasikan? Ya, yang divisualisasikan adalah ciri-ciri yang tidak terlihat dari fenomena alam yang dipelajari. Kita tahu bahwa dalam pembelajaran fisika banyak sekali konsep-konsep abstrak yang membutuhkan ya dalam tanda kutip imajinasi para siswa untuk membayangkan konsep-konsep seperti itu. Namun para siswa tidak semuanya mempunyai tingkatan yang sama ya. Ada yang mempunyai gaya belajar visual yang sangat mudah untuk memvisualisasi secara imajiner di dalam otak pikiran mereka, tetapi banyak juga para siswa kita yang memiliki gaya belajar yang berbeda penguatannya. Nah, itu lebih ke auditori atau ke motorik gitu ya. Nah, visualisasi di sini akan memudahkan para siswa yang mempunyai gaya belajar lebih visual. Berfungsi membantu siswa dalam mengalami suatu proses namanya scientific discovery. Scientific seperti kata adalah merupakan pembelajaran aktif yang didorong baik oleh kurikulum kita sendiri 2013 maupun di dalam pembelajaran di seluruh dunia. Dianggap sebagai suatu metode yang efektif dalam pembelajaran status. Tiga hal itu sebetulnya yang akan kita lihat secara lebih mendalam, apa itu simulasi, kemudian simulasi digunakan di dalam pembelajaran fisika. Kita akan mengenai fungsi pertama dari suatu simulator untuk mensimulasikan suatu model sistem fisik. Gambar secara sekilas sih bisa kita lihat misalnya gerak planet mengelilingi matahari seperti itu ya, atau simulasi tentang medan-medan listrik yang ada. Sebelum ke sana, saya kira penting untuk mengetahui apa sih sebetulnya fisika itu dibangun dan untuk apa sebetulnya perangkat-perangkat itu dikembangkan oleh para ahli. Pertama kita harus tekankan di sini bahwa fisika dibangun, dipelajari oleh para ahli untuk mendapatkan hukum-hukum, konsep-konsep, prinsip-prinsip, yang mana prinsip dan hukum itu sangat dibutuhkan di dalam pengembangan fisika maupun dalam aplikasinya di kemudian. Nah, hukum ini semua dibangun dalam rangka untuk memungkinkan kita melakukan suatu prediksi. Memprediksi fenomena-fenomena yang dipelajari oleh para orang fisika itu. Setelah hukum kemudian atau prinsip atau postulat atau hipotesis yang dikembangkan oleh para ahli, ini akan menjadi suatu acuan awal ketika kita ingin membangun suatu sistem prediksi. Sebagaimana tujuan dari ilmu fisika itu sendiri ya. Jadi kalau di dalam kasanah keilmuan fisika, kita ada 3 tahapan yang akan dikerjakan oleh para ahli. Pertama adalah membangun hukum, postulat, dan hipotesis sebagai fundamental keilmuan. Kemudian dari sana kita bisa membangun suatu model sistem. Setelah model sistem dibangun, kita akan berusaha untuk bisa menyelesaikan dari model sistem tersebut, yang pada umumnya adalah ditulis dalam persamaan-persamaan matematik. Nah, kemudian solusi ini secara umum ada 2 pendekatan. Yang pertama penyelesaiannya secara analitik, kemudian yang kedua penyelesaian secara numerik.
Solusi itu bentuknya ya hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebasnya. Tetapi merumuskan persamaan atau fungsi ini tidak sesederhana yang bisa kita bayangkan gitu ya. Dalam konteks fisika yang kompleks, bahkan nyaris persamaan hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas itu praktis tidak mungkin bisa dibangun. Karena itu solusinya adalah dengan pemrograman numerik berbasis komputer, sehingga kita menemukan solusi walaupun solusi analitiknya tidak pernah kita dapat. Sebagai gambaran singkat misalnya, sebuah benda yang digantungkan pada sebuah pegas, kemudian disimpangkan, ini adalah merupakan materi fisika SMA juga, ya di SMP juga ada. Bagaimana kita bisa memprediksi energinya, kecepatan bendanya, ya kan? Kemudian posisi daripada bendanya setiap saat sebagai fungsi dari waktu. Bentar, mohon maaf ya. Supaya suara lebih bagus barangkali. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih pada panitia yang sudah memfasilitasi pelatihan secara teknis. Tentu saja tidak semuanya berjalan dengan mudah. Ya, kita lanjutkan lagi. Sebagaimana sudah saya sampaikan tadi bahwa penyelesaian sebagai dalam model sistem fisis itu tidak semuanya bisa dilakukan secara analitik, tetapi banyak juga akhirnya sangat bergantung pada penyelesaian secara numerik. Nah, seperti contoh pada benda yang digantungkan pada pegas, sebagaimana telah saya sampaikan, kita ingin memprediksi posisi energi dan lain-lain, dan ini sudah diajarkan dari siswa kelas 1 di SMA dan di SMP juga sudah menjadi bahan atau menjadi materi pembelajaran. Tidak lain adalah untuk memperkenalkan kepada para peserta didik, dalam hal ini adalah para siswa, supaya mereka mendapatkan suatu insights atau suatu pemahaman bahwa di dalam membangun suatu kajian fisika dibutuhkan persamaan-persamaan matematik dan pemodelan-pemodelan. Jadi kalau dari sini bisa kita lihat bahwa dari hukum bisa kita tuliskan berdasarkan kajian yang akan diselesaikan, karena berkaitan dengan mekanika, misalnya kita akan menggunakan hukum Newton sebagai dasar pembangunan suatu model. Dari hukum yang sudah kita ambil, kemudian kita konstruk dalam bentuk model sistem, biasanya dalam bentuk persamaan diferensial. Setelah itu kemudian persamaan diferensial harus diselesaikan, entah itu dengan cara analitik atau dengan cara numerik. Nah, ketika persamaan sudah bisa dipecahkan dengan menggunakan pendekatan analitik, maka kita bisa memplotting atau bisa mensimulasikan atau bisa melakukan prediksi-prediksi terhadap fenomena atau variabel-variabel yang kita pelajari. Itu adalah simulasi. Jadi bisa kita katakan berangkat dari hukum, kemudian model sistem, solusi, dan akhirnya berakhir pada suatu program simulasi. Kenapa ke simulasi gitu ya? Ya karena kita juga mengalami kesulitan ketika para siswa diminta untuk bisa melakukan suatu estimasi hanya berdasarkan pada persamaan matematik. Walaupun sudah dinyatakan dalam bentuk grafis, banyak para siswa juga masih gagal juga gitu untuk memahami seperti apa sih gerakannya. Gitu. Jadi mau tidak mau memang secara itu bisa divisualisasikan dalam bentuk simulasi. Itu dasar pertama. Kemudian yang kedua, bahwa simulasi dibutuhkan dalam pembelajaran untuk memvisualisasi ciri-ciri yang tidak terlihat dari fenomena alam. Sebagai contoh misalkan garis-garis
gaya listrik, garis-garis, gaya magnet gitu ya. Itu semua adalah suatu konsep-konsep yang dibangun oleh para ahli fisika untuk bisa memahami fenomena-fenomena listrikan atau kemagnetan. Tetapi dalam praktek kesehariannya, konsep-konsep itu kan tidak pernah bisa diamati oleh para siswa, bagaimanapun gitu. Karena konsep bukan fenomena gitu ya. Apalagi sesuatu cahaya yang bergerak dari suatu titik ke titik yang lain juga tidak bisa diamati dengan mudah juga. Secara konseptual jelas simulasi dibutuhkan juga untuk melakukan gerakan-gerakan yang diharapkan. Memahami adanya medan magnet yang mana flux yang akan masuk ke dalam lingkupan konduktor ya, atau ke penghantar mengalami perubahan. Tetapi perubahan flux magnetik itu pun juga tidak bisa diamati, entah itu secara visual maupun dengan menggunakan perangkat yang ya, mohon maaf ini koneksinya di baik Bapak Ibu, kita teruskan. Mudah-mudahan tidak ada gangguan teknis lagi. Baik, kita lihat misalnya di dalam fenomena alamnya bisa kita lihat dalam video tayangan berikut. Mudah-mudahan bisa dilihat di komputer masing-masing. Bagaimana ketika batang magnet didekatkan pada kumparan akan membangkitkan gaya induksi, bisa kita amati pada galvanometer. Tetapi kita lihat jelas bahwa garis-garis gaya magnet tidak bisa diamati secara visual. Kemudian kita lihat di sebelah kanannya. Di sini kita lihat bagaimana medan magnet akan mengalami perubahan flux pada konduktor kumparan ketika batang magnet didekatkan. Kita jauhkan lagi, kemudian kita dekatkan lagi bagaimana kerapatan flux magnetik itu terjadi. Saya mempunyai banyak pengalaman, entah itu mengajar di SMA maupun mengajar di perguruan tinggi di fisika dasar, tidak mudah untuk menyampaikan ide mengenai flux magnetik, ya, flux magnet. Walaupun persamaannya sudah jelas, contoh soal yang sudah diberikan juga sudah cukup jelas, tapi ketika diberikan soal yang sifatnya terbuka, mereka pun juga mengalami kegagalan di dalam pemahaman. Tetapi ketika kita perlihatkan apa sih flux itu, gitu kan? Apa sih kerapatan garis gaya itu menggunakan simulasi, mereka lebih bisa menerima, apalagi dengan gambar yang lebih baik. Itu contoh yang bisa kita lihat. Nanti contoh lain banyak sekali. Saya yakin dengan waktu yang terbatas tidak mungkin seluruh contoh bisa saya paparkan di sini. Kemudian yang ketiga adalah untuk membantu siswa mengalami proses penemuan ilmiah. Ini sih sebetulnya jauh lebih baik apabila para siswa diarahkan dalam suatu praktikum atau menggunakan alat peraga fisik, sehingga mereka akan mengamati secara langsung fenomena fisika yang terjadi. Tetapi sebagaimana kita tahu bahwa tidak berfungsi atau mengalami suatu kendala-kendala. Yang kedua, terkait dengan jam pelajaran yang relatif pendek, sehingga untuk mempersiapkan alat kadang-kadang juga membutuhkan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan jam pelajarannya. Sedangkan mungkin fenomena yang ingin disampaikan
tidak begitu membutuhkan alat seperti simulasi menurut saya. Pada gerakan bandul misalnya, apa sih yang bisa diamati oleh siswa? Ya proses saintifiknya misalnya yang tali apa enggak. Walaupun mereka bisa membaca dari literatur, toh ketika mereka akan mengamati secara langsung. Nah, walaupun alat yang aslinya tidak ada, tetapi dengan simulasi itu bisa bisa diamati atau bisa dilakukan oleh siswa. Mungkin bisa dilihat simulasi yang tampil di layar laptop. Nah, di sini saya bisa kasih lihat bagaimana bola yang diikat dengan tali bisa saya geser-geser panjang maupun sudutnya, ya kan? Misalkan di panjangnya segini, kemudian bagaimana gerakannya? Yang kita bisa lihat. Mudah-mudahan yang di rumah bisa melihat video saya. Ya. Bukan video sih, ini simulator. Kemudian dipanjangkan misalnya, ya. Panjangkan nanti bagaimana efeknya dan seterusnya. Itu bisa dilakukan oleh siswa di sekolah dengan panduan, tentunya dengan dipandu oleh para guru. Itu sebagai contoh saja tentang simulasi yang bisa membantu di dalam proses penemuan ilmiah atau scientific discovery. Oke, ketika berikutnya apa yang harus kita perhatikan ketika kita akan menggunakannya di kelas atau secara online melalui PJJ misalnya. Kadang-kadang para guru atau para pendidik atau para mahasiswa kami selalu ada satu anggapan ketika menggunakan entah video, entah itu menggunakan simulator gitu ya, sepertinya adalah sesuatu yang mudah yang tidak perlu persiapan yang matang. Gitu. Yang penting nyala, siswa bisa dilihat, kemudian semuanya bisa berjalan sebagaimana tujuan. Sebetulnya tidak. Jadi untuk bisa efektif menggunakan simulator untuk mencapai tujuan pembelajaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para guru, oleh teman-teman. Apa saja? Pertama adalah mengenai model-model yang ada atau sistem-sistem yang ada atau aplikasi-aplikasi yang ada di dalam perangkat simulator kita. Itu jelas. Yang kedua adalah para guru perlu memilih model-model pembelajaran yang relevan dengan simulator yang akan digunakan. Tidak semua simulator itu cocok untuk materi pembelajaran yang ada. Bisa jadi simulator cocok untuk pembelajaran berbasis model ya, dan menggunakan pendekatan games. Secara umum orang mengatakan sebagai modeling based learning with game. Ini akan mendorong siswa untuk melakukan eksplorasi sehingga dengan game mereka akan lebih penasaran, lebih menarik, kemudian challenge buat mereka. Karena challenge itu juga merupakan bagian dari strategi membangkitkan motivasi pembelajaran. Yang kedua adalah guided inquiry with simulation. Simulasi dengan menggunakan inquiry terbimbing misalnya. Bisa juga, ya kan? Bisa juga lebih menekankan pada kritis. Jadi lebih membangkitkan upaya membangkitkan daya kritis siswa misalnya. Otomatis ini kan juga akan berdampak terhadap model-model atau simulator-simulator yang akan digunakan oleh siswa. Kemudian bisa juga dibutuhkan ya untuk inquiry. 4 ini harus ditentukan dulu oleh para guru yang akan menggunakan simulator. Untuk apa penekanannya gitu ya? Apa untuk pemodelan, pemahaman model, inquiry, atau untuk berpikir kritis. Ini udah. Itu terkait dengan model pembelajaran yang harus ditentukan. Yang kedua adalah para guru harus menyusun suatu desain pedagogi. Desain pedagogi itu dirancang supaya pembelajaran yang akan terjadi itu efektif dilakukan. Pertama adalah memilih aplikasi simulasi. Tadi
sudah disampaikan. Yang kedua, mendesain urutan panduannya harus dibuat, kemudian memberikan pertanyaan pada setiap tugasnya. Nah, ada satu platform bagus ya, ini ingin kami share juga, yang mana cukup lengkap gitu dari sisi aplikasinya tersedia, kemudian dari sisi pedagogik juga akan dipandu, sampai ke desain simulasinya juga disediakan. Itu ada Bapak dan Ibu bisa menggunakan platform misalkan sosai.tw. Itu cukup komplit. Kemudian hal lain lagi yang harus dipikirkan di dalam pemanfaatkan simulator dalam pembelajaran, ada setidaknya sekitar 7 hal yang diperhatikan, mulai dari referensi, kemudian deskripsi problem yang akan diselesaikan di dalam pembelajarannya, simulator yang akan digunakan, kemudian tes, jangan lupa evaluasi yang akan digunakan, dan reporting yang akan disampaikan. Itu hal-hal yang seringkali dilupakan oleh para pendidik ketika menggunakan aplikasi simulator dalam pembelajaran fisika. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya melakukan evaluasi pembelajaran berbasis simulator. Jadi jangan setelah ngajar pakai simulator kemudian ya sudah melenggang begitu saja. Nah, ini kan harusnya ada satu sistem evaluasi sehingga kesalahan atau kekurangan yang pernah dialami bisa dicelah barang baru ya, barangkali untuk yang teman-teman yang sudah bergelut di bidang sosial media, tapi untuk barangkali untuk yang lain hal ini agak asing gitu ya mengenai istilahnya. Ringkas saya bisa nyatakan 2 hal, bahwa desain itu akan meningkatkan pembelajaran fisika, teknologi di sekolah itu harus benar-benar diperhatikan gitu ya. Jadi berhasil tidaknya suatu simulator digunakan dalam pembelajaran sangat bergantung pada kesiapannya, dan itu menuntut kita mengajar pendekatan-pendekatan konvensional. Nah, beberapa platform yang bisa saya sampaikan di sini, misalnya ya, selain tadi saya TW, ada PET, ini jelas suatu aplikasi yang sangat banyak dan populer digunakan oleh para guru di sekolah di Indonesia juga. Kemudian untuk bidang IPA misalnya untuk Workspace dari Concourse ORG, kemudian ada juga GoLab bisa dimanfaatkan, ada VP Lab, ini pun juga banyak yang disediakan, ada EJS, Easy Java Simulation, buat teman-teman guru yang senang pemrogramming, simulator yang digunakannya tidak mencukupi kebutuhan di dalam pembelajaran. Dan saya kira untuk tahap pertama PPS saya akan nanti setelah itu bisa dilakukan tanya jawab, saya kembalikan waktunya kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Iswanto yang telah menyampaikan materi tentang pelatihan program simulasi komputer untuk guru fisika di Kabupaten Bogor. Tadi telah disampaikan beberapa materi berkaitan seperti apa simulasi dalam pembelajaran fisika, platformnya apa saja, dan penyedia yang disediakan gratis apa saja, misalkan PET. Oke, menindaklanjuti pertanyaan dari peserta Pak Dr. Renat Bambang Heru,
Ini ada yang bertanya dari Kaiman Dwi Handoko. Bagaimana pandangan Bapak terkait penggunaan simulator dalam praktikum fisika di masa pandemi? Kira-kira simulator fisika apa yang tepat ya Pak selain aplikasi PET? Dan menurut Bapak, apakah simulator fisika hanya digunakan waktu praktikum saja atau bisa digunakan ketika KBM? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Mungkin langsung direspon dari Pak Bambang Heru untuk pertanyaan pertama. Oke, jadi Pak Kairman menanyakan tentang bagaimana pandangan Bapak Dr. Renat Bambang Heru terkait penggunaan simulator dalam praktikum, Pak, fisika di masa pandemi. Kira-kira simulator fisika yang tepat apa ya, Pak, selain aplikasi PET? Oke, selain itu dari Ibu Indah bertanya, Pak, bagaimana cara menerapkan pembelajaran discovery learning supaya efektif melalui daring? Nah, mungkin Pak Bambang selaku pakar komputasi dalam pembelajaran fisika bisa memberikan saran, tanggapan, dan responnya dari pertanyaan para peserta P2M Fisika dan Pendidikan Fisika. Suara. Oke, Pak Bambang. Pak Firman, moderator, Ya, bagaimana? Pak. Apakah komunikasi terdengar? Agak putus-putus, Pak. Coba Bapak berbicara lagi, Pak, bisa bilang supaya semoga sudah bagus suara berikutnya. Suaranya ini koneksi. Ya? Halo, Pak. Ya, ini suaranya bisa terdengar? Oh ya, ini alhamdulillah sudah bagus, Pak. Ya. Jadi Gimana? ya Pak, ya, alhamdulillah. Putus-putus? Bagus Pak. Pak Firman? Ya Pak, halo. Suaranya terdengar bagus Pak. Halo, Pak Babang. Halo. Oh iya. Oke, mohon izin Pak, ada peserta yang bertanya bagaimana pandangan Bapak terkait penggunaan simulator dalam praktikum fisika. Halo Pak Bambang Heru.